Kucing Oyen yang majikan temuin di jalan sebenarnya kucing orang kaya. Para pelayan dikirim untuk melayani Tuan Muda Oyen. Tuan Muda Oyen menjalani kehidupan yang mewah. Bahkan kondisi pupnya aja diperiksa dokter. Suami majikan tadinya nggak mau nyerahin si Oyen, tapi begitu ditawarin duit, dia langsung oke. Dengan sedih, majikan melepaskan Oyen ke pemilik aslinya. Pas kangen majikan cuma bisa lihat fotonya. Tapi tiba-tiba terdengar suara si Oyen. Pas buka pintu, ternyata Oyen balik lagi. Oyen lebih milih tinggal sama majikan walaupun sederhana. Pintu tiba-tiba kebuka, si Oyen langsung kabur. Untung aja ditemuin sama penjaga kebersihan, majikan pun langsung bawa Oyen pulang. Biar Oyen gak hilang lagi, majikan langsung ganti kunci pintu dengan yang lebih aman. Juga pasang CCTV buat mantau. Dan langkah terakhir, taruh boneka macan di depan pintu biar Oyen gak berani keluar. Majikan ajak Oyen ke pasar, tapi si Oyen ngeliatin akuarium terus. Ternyata si Oyen ngeliatin bayi kuda Nil, guys. Majikan pun beli kuda Nil itu buat teman main si Oyen. Setelah sampai rumah, si Oyen langsung ajak main kuda Nil itu. Tapi majikan baru sadar ternyata kuda Nil itu cuma mainan. Si Oyen jadi sedih deh. Biar Oyen gak sedih lagi, majikan beliin lagi kuda Nil yang asli. Tapi pas mau dimasukin akuarium, pacar majikan bilang kuda Nil gak bisa berenang. Emang kuda Nil gak bisa berenang ya? Gimana menurutmu? Kemarin majikan nyuruh pacarnya beli bayi kuda Nil. Tapi kata orang-orang itu bukan kuda Nil dong. Ternyata itu adalah marmut tanpa bulu. Majikan langsung ngomelin pacarnya karena bohong. Tiba-tiba marmut itu hilang. Ternyata dia lagi pup di pasirnya Oyen. Si Oyen jadi bete dan gak mau pelihara lagi. Majikan inget sepupunya suka binatang. Jadi majikan panggil sepupunya ke rumah, suruh adopsi marmut itu. Tapi sepupunya geli, dia gak suka marmut itu karena mirip tikus. Jadi siapa dong yang mau adopsi marmut itu? Si Oyen suka banget lah bubu. Sampai dijilat dan dipeluk pas tidur. Kadang mau ikut masuk ke etalase boneka. Pas adiknya majikan iseng ambil labubunya, Oyen langsung bete. Habis itu ponakan majikan datang mau main sama Oyen. Tapi pas lihat boneka bagus, langsung mau dibeli labubunya. Karena lagi bokek, majikan jual satu labubunya. Si Oyen langsung sedih banget menyendiri dalam rumahnya. Pas mau dipegang pun dia marah. Majikan ajakin Emon main ke rumah temennya. Temennya langsung pamerin hasil lukisan Mei Mei kucingnya. Terus temennya bilang si Emon pasti nggak bisa ngelukis. Habis itu dia dorong Emon. Majikan pun bikin pewarna dan nyuruh Emon coba melukis. Majikan taruh pewarna itu di atas papan lukis, lalu dilapisin plastik dan di atasnya dikasih makanan kucing supaya Emon jilatin makanan itu. Later. Inilah hasil lukisan jilatan Emon. Hasilnya jadi abstrak. Dan di sebelahnya hasil lukisan Mei Mei. Menurut kamu, itu beneran Mei Mei yang lukis atau pemiliknya? Majikan dan Emon datang ke Pasir Pink, tempat pemancingan permata. Harus dapat permata 10 supaya bisa ambil box hadiahnya. Emon si kucing keberuntungan langsung beraksi. Tapi dapatnya cuma permata 9. Si pemilik bilang, majikan harus bayar lagi kalau mau mancing lagi. Setelah bayar, majikan mancing lagi. Tapi hasilnya nihil. Hal itu terus berulang terjadi. Tapi tetap aja nggak dapat permata 10. Merasa ada yang aneh, Emon pun jatuhin kotak hadiahnya. Ternyata isinya kosong dong. Majikan pun marah sama laki-laki itu. Karena dari tadi ternyata dia ditipu. Semua orang gemes sama Oyen yang lucu dan imut. Tiap teman majikan main ke rumah, mereka selalu megang-megang Oyen. Oyen si kucing pemalu nggak suka dipegang orang asing. Besoknya majikan ajak Oyen jalan-jalan ketemu temennya. Si Oyen ogah banget, tapi terpaksa ikut karena dibujuk majikan. Dan bener aja, pas ketemu besoknya, mereka pegang-pegang dan foto Oyen. Oyen berasa jadi artis. Majikan kedatangan senior idolanya di kampus dulu. Majikan pun menyambutnya dengan hangat. Seniornya nyuruh Oyen bikin tisu bentuk wortel yang lagi viral. Tapi si Oyen gak bisa. Senior majikan bilang, Oyen gak layak punya banyak subscribers karena Oyen udah berumur 5 tahun, tua dan kuno. Oyen sedih sampai nangis karena dikatain. Setelah itu, Oyen menghilang. Majikan pun cariin Oyen kemana-mana. Untungnya Oyen berhasil ditemukan. Majikan marah dan ngusir seniornya yang sombong itu. Kasian ya si Oyen. Guys, komen ya, kasih dukungan buat Oyen. Tiba-tiba ada perempuan aneh ngaku keturunan raja. Dia bilang Oyen adalah kucing kerajaan. Dia sampai nunjukin sertifikat kelahiran Oyen dan mau bawa Oyen. Majikan dibikin pingsan biar nggak bisa ngelawan. Mereka ambil barang-barang Oyen dan bawa Oyen pergi. Pas kangen sama Oyen, majikan cuma bisa mandangin fotonya sambil nangis. Menurutmu sertifikat kelahirannya asli apa nggak? Si Oyen lihat keluar jendela sambil was-was. Takut pemilik sebelumnya nyuruh pelayannya buat bawa dia lagi. Pas dengar suara ketukan pintu, si Oyen langsung sembunyi.
Para pelayan itu nyari Oyen di mana-mana. Untungnya Oyen sembunyi nyamar jadi boneka. Gak berhasil nemuin Oyen, para pelayan itu pergi. Pas mau keluar rumah, majikan selimutin boneka di dalam stroller. Si Oyen ngumpet di bawah. Bener aja, pas keluar rumah para pelayan itu masih ngawasin Oyen dan majikan. Dikira itu Oyen, pelayan itu langsung kabur bawa boneka itu. Untung tadi si Oyen sembunyi, jadi nggak ketahuan deh. Si Oyen lagi bosen, kerjaannya cuma mondar-mandir naik turun tangga. Majikan pun bikinin boneka kucing yang mirip Oyen, biar dia ada temennya dan gak kesepian. Tapi baru dimainin bentar, dia udah bosen lagi. Habis itu majikan pakein kostum imut sama si Putih. Tapi baru bareng sebentar udah gelut aja tuh. Pas para kucing lagi pada makan, majikan ngeprank pura-pura pingsan. Tapi tampaknya mereka nggak peduli, malah lanjut makan dong. Habis itu majikan dikentutin pula. Majikan pun mau balas dendam. Karena mereka paling demen makan, majikan ganti makanannya pakai kertas gambar makanan. Terus pas haus mau minum, wadah minumnya juga majikan ganti. Dan pas mau tidur, tempat tidurnya diganti kertas. Mamanya nyuruh belanja bahan makanan di supermarket, tapi lihatlah yang ade ini beli. Dikira beli udang, ternyata penghapus. Ada juga pulpen berbentuk palu. Terus pas mamanya mau manggang daging, nggak taunya daging dan ikan itu cuma kertas catatan dong. Dan pas mamanya ambil tisu buat pup, nggak taunya itu permen karet. Endingnya si ade dikunci di luar. Teman sekamar majikan ngajakin berburu batu permata ke pasir pink. Malah majikan yang disuruh bayar dong. Pas udah berhasil nemuin batu permata, malah dibuang dong sama temennya. Katanya warnanya jelek dan ukurannya kecil. Temennya pun langsung nyalahin Emon dan pergi. Setelah temennya pergi, Emon langsung nemuin batu rubi dan batu permata lainnya. Majikan pun langsung kumpulin semua batu berharga itu. Pas di jalan pulang menuju kosan, majikan lihat temennya lagi ngobrol sama orang. Temennya bilang cuma manfaatin majikan doang, karena majikan punya kucing keberuntungan yang menghasilkan uang. Majikan pun langsung marah dan lempar kalung itu. Akuarium majikan udah buluk banget, karena sebentar lagi libur Imlek jadi mau dihias serba merah deh. Pertama, akuarium digambar pakai spidol merah, terus dihias pakai aksesoris tambahan, dan dituang air. Jangan lupa tambahin ornamen dan karpet merah. Jadi deh akuariumnya. Si Cipung langsung gak sabar masuk. Kelihatannya para anabul suka. Menurutmu bagus nggak? Para anak kucing kalau tidur suka ngasal, ada yang di lubang donat, ada yang manjangin kaki, sampai ada yang di lubang baju. Tapi si Putih bukannya tidur, malah angkat-angkat kaki. Majikan bantu Putih lurusin kakinya, baru deh Putih bisa jalan. Tapi karena Putih ngantuk babu kasih bantal donat, kata majikan jangan masuk lubang, Putih malah masuk lubang dong. Besoknya majikan bingung nyariin Putih, taunya Putih tidur di dalam sendal majikan. Majikan keluarin, Putih malah masuk lagi dong. Biar tidurnya nyaman, majikan buatin baju kura-kura dong. Majikan kangen Oyen waktu masih kecil. Dulu saat Oyen nggak sengaja gores tangan majikan, Oyen langsung pergi. Awalnya dikira Oyen nggak peduli, ternyata Oyen pergi nyari obat buat majikan. Karena Oyen perhatian majikan pun sayang sama Oyen. Ibu negara lagi ngepel. Kakak-kakaknya Bontot dan majikan kejebak di tempat, nggak bisa kemana-mana. Tapi si Bontot kemana ya? Ternyata si Bontot lagi santuy di kamar, nonton film Tom and Jerry sambil selimutan dan pijit kepala. Enak ya, Tot? Si Oreo suka garukin badan di sepatu majikan. Bulunya jadi pada nempel deh. Terus majikan lihat dia garuk-garuk di durian. Majikan jadi punya ide. Majikan potong kulit durian, terus ditempel di sepatu deh. Sekarang sepatu majikan aman dari bulu.